Halo. Oh, chattingnya di ini aja ya, di Vizik ya. Jadi biar bisa balas. Halo. Halo. Oke, suara saya dengar? Halo. Halo. Tes. Oke, saya mulai ya. Oke, selamat malam semuanya. Ini kemarin kan yang datang hanya Mbak Kania dan Mbak Brigita, dan terakhir itu ada Mbak Ika dengan Mbak Fitri. Jadi yang kemarin saya belum ketemu itu Mbak Siti Fadriyah ya? Oh iya, Mbak Asna juga saya belum bertemu. Tapi sudah lihat rekaman yang di YouTube belum? Oh, oke. Jujur ya. Baik-baik. Kalau gitu, saya sih mau review sedikit dari yang kemarin supaya mungkin teman-teman yang kemarin gak hadir atau belum sempat lihat yang ada di YouTube bisa juga bantu untuk mengingat. Oke. Oh, nggak terdengar. Sekarang dengar nggak Mbak Fitri? Oke, ya udah. Jadi kalau minggu lalu itu kita membahas lebih kelanjutan dari apa yang kita bahas dari modul satu sebelumnya. Cuman kita lebih ngebahas tentang perkembangan-perkembangan humas itu di seluruh dunia, termasuk di beberapa negara kayak kawasan Asia gitu, Eropa juga, dan terakhir tuh kita bahas di Indonesia. Ada yang mungkin masih ingat nggak kita bahasnya itu di negara apa aja ya kemarin? Halo? Mbak Fitri nggak dengar. Oh, oke. Jadi ada yang bisa bantu saya untuk mengingat kemarin itu kita bahasnya negara apa saja? Halo, Cina. Oke. Di Cina itu gimana, Mbak? Ciri-cirinya humasnya waktu itu? Mm-mm. Oke. Lalu kalau yang terbuka itu yang dapat akses bagus itu di negara mana? Yang dia punya sekolah public relation di tetangganya Cina. Yang banyak industri film yang mereka selalu nari-nari. India. Oke, lalu kalau misalnya di Indonesia itu kita baginya menurut apa ya kemarin? Oke, satu-satu jawabnya, ayo. Menurut apa pemerintahan presiden? Oke, peta politik. Terus kalau misalnya
Ciri khas Departemen Penerangan itu diberhentikan, ditutup itu ketika zaman pemerintahannya siapa? Oke, itu yang jawab sih tuh betul. Waktu pemerintahannya Gus Dur. Jadi perkembangan itu dari zaman Bung Karno itu kan mulai ada pertumbuhan humas pertama kali dengan yang paling gampang diingat itu waktu zamannya Bung Karno istilah public relation itu diartikan ke hubungan masyarakat. Dan Bung Karno mulai menggunakan humas di lembaga pemerintahan. Tapi ketika masuk zamannya Presiden Soeharto itu posisi humas ini mulai tersingkir gitu karena ketika zaman Soeharto itu kan lebih ke otoritarian jadi yang top down gitu. Terus dia mulai membentuk yang namanya Departemen Penerangan. Jadi semua informasi pers, media massa itu dikontrol oleh Departemen Penerangan. Tapi ketika Soeharto ini jatuh dan digantikan oleh Abdurrahman Wahid, beliau menutup Departemen Penerangan karena dianggap sudah tidak ada fungsinya. Terus ada posisi baru yang posisi itu posisi humas tapi baru ada ketika eranya Presiden Abdurrahman Wahid. Itu apa posisinya? Oke, juru bicara kepresidenan. Lalu kalau misalnya waktu eranya Presiden Habibie tuh dia mencabut apa ya yang akhirnya keran pers itu terbuka. Eh, Ayo dibuka modulnya, sudah dapat semua kan modulnya? Yang dicabut itu SIUP, Mbak. Surat izin usaha itu yang dicabut. SIUP itu diingat ya. SIUP SIUPP Surat izin bagi pendirian pers itu ada di halaman 2.20. Oke, sudah. Lalu untuk faktor yang mempengaruhi perkembangan humas itu apa saja? Ada 4. Sorry, ada 5. Satu, ada yang ingat nggak? Dia itu harus uh, bisa tumbuh di iklim negara yang tidak tertutup. Itu artinya kalau negara nggak tertutup itu negara yang mengakui hak hak pribadi, hak individu, itu negara yang apa? Itu yang kayak gimana? Lawannya komunis. Iya, satu demokrasi. Lalu yang kedua itu ketika revolusi Inggris itu revolusi industri yang terjadi di Inggris. Oke, good governance. Dua, tiga. Revolusi industri itu apa? Oke, istilahnya industrialisasi. Lalu yang keempat ada oke, teknologi. Dan yang kelima ketika ketika bisa masuk ada perusahaan asing, terus ada investasi dari luar negeri itu bisa masuk, itu berarti kan perekonomiannya sudah semakin global. Istilahnya tuh liberalisasi ekonomi. Jadi kalau mau diingat gampang gitu ya, 5, satu itu demokrasi. Jadi satu demokrasi, dua tadi good governance, tiga itu liberalisasi ekonomi, empat itu good sorry
industrialisasi